Halo guys, untuk update market gold, jadi saya akan jelaskan kembali dari yang sebelum-sebelumnya plan kita. So jika ada ingat, di sini kita ada we trade this wave, dia ada wave B wave. Skala besarnya seperti ini ya. Oke, if someone remember. Jadi 5 ini adalah 3. Grand cycle saya ini adalah 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5 ini 3. Dan kita proses kalau B ini adalah A, B, C menjadi 4 sebelum the next 5. Alright, gitu loh gambarannya. Alright, gambarannya seperti itu. Jadi dalam beberapa cycle ini kan dalam proses ini adalah grand cycle. Oke, grand cycle. Jadi dalam proses ini akan terbentuk cycle-cycle atau possibility baru yang kita harus tetap pertimbangkan, nggak boleh kita anggap remeh gitu. Karena kita nggak tahu sejatinya market itu seperti apa kan, kita hanya bisa beradaptasi. Oke, so dalam proses B ini ada B itu ke C itu berarti impulse. Oke, B ke C itu impulse, berarti 1, 2, 3, 4, 5. And kita mau lihat 5 yang pertama di dalam proses pembentukan adalah 1, 2, 1, 2, 3. Oke, 4, dan kemarin itu adalah 4. Banyak yang bilang ini sebelumnya 4 dan saya bilang ini bukan 4. Kenapa? Karena ini nggak korektif. This doesn't look corrective at all. Ini adalah impulse kan, 1, 2, 3, 4, 5. Seharusnya korektif dari how do I say? Dari untuk wave 3 ke wave 4 itu kan harus ABC gitu loh. And kita nggak bisa lihat A, B, C di sini. Jadi this adalah ini baru A gitu loh. Dan kita lihat market ternyata membentuk A, B, C. Okay, so we have a perfect 4. Kita punya 4 yang perfect di sini. 3, 4. So likely kita sedang dalam cycle-nya B. Yang B ini. Okay. Walaupun ada kemungkinan kita adalah di cycle 4 mau ke 5 yang orange loh, yang orange ini, dan juga ada 1, 2, 1 dan sedang dalam proses pembentukan 2 of 3 di 23,6. Oke, nah kita successfully trade dari waving ini kan, kita ambil waving ini kemarin. Oke, kita ada di 1930-an, 1918 kita trade sampai 1940. It was a good trade. Dan kita juga ada trade yang di sini, kita juga ada trade yang di sini. Alright, literally we took every wave. I don't say perfectly, but we did good. So right now, saya pernah bilang kita sedang di inflection point, di mana ada possibility bahwasanya setelah 2 kita akan mengikuti 4 ini, 4 ya. Habis wave 4 kan wave kelima, 1, 2 akan mengikuti wave ke yang ini ke 1999, wave 3 yang itu orange. Alright, tapi ada possibility juga ini kalau wave 4 maka kita akan lihat 5 impulse down dan akan ke bawah sampai minimal 1800 area, dan we might see the even the 1600 area. Oke, ini long term ya, karena kan dia harus membentuk 5 wave yang sangat besar. Alright, back to the chart. So, harga emas saat ini adalah saya bilang di momen yang cukup penting. Banyak yang nggak menyadari karena biasanya orang menyadari itu melihat berita dan segala macam. Buat saya ini adalah level yang sangat penting, menentukan berikutnya kemana gitu. Nah, penting bagi saya untuk melihat yang ini. Kalau ini adalah ABC, ABC, maka kita bisa bilang cycle yang orange ini adalah in play. Oke, tapi tricky-nya A dan B itu sering sekali kelihatan orang pikir tuh 1, 2. Karena sama-sama A itu 5, 1 itu 5, dan B dan 2 itu sama-sama ABC gitu loh. Jadi ini sangat tricky. Alright, banyak pikir, oh kita udah ada AB nih. Udah AB ini confirm nih bro.
bisa 2 of 3, lalu roket ikut yang orange. Well, bisa juga abis 1, 2, 1, 2, dan 3, 4, 5 ke bawah gitu, bisa juga dah. So, what I want to see, yang akan saya lihat adalah pertimbangan memilih wave yang mana untuk memastikan we cannot, okay? Nggak ada trading seperti itu kan, makanya sometimes you just have to go with the guts, sometimes you just need to try it, okay? Take the risk. So, I want to see at least, aku mau lihat apakah market bisa membentuk 1, 2, 1 of 3 and 2 of 3. Itu dulu. Kalau tidak ada 1, 2, 1, 2, means setelah 1, 2 ini dia impulse yang baru, then likely itu adalah ABC. Alright? Jadi kalau dia ada 1, 2, 1, 2, okay, berarti yang ini bukan ABC. Gitu loh. Itu adalah proses pembentukan impuls, itu kuncinya yang pertama. Alright, apakah itu adalah 100% guaranteed? No. Setelah kita enter di 1, 2, 1, 2, pasti resikonya adalah risknya zona invalidasinya pasti di atas yang ini, di atas high ini gitu loh. Okay, so I think it's a good risk and reward. Dan yang ketiga, poin ketiga, jika kita salah, kita kejebak, mungkin ini adalah pemberhentian pertama gitu loh, karena area 23,6 ini menjadi area 2 of 3 biasanya kan. Jadi kalau misalnya kita ada sell, alright, kita ada sell, ini area perberhentian kalian yang sell, dan kalian bisa assess kembali, dan kalian bisa lanjut. Tapi kalau ini adalah cycle yang orange, tentunya kita mau buy, bukan mau sell. Karena kalau kejebak di wave ketiga yang orange gak lucu, itu bisa panjang banget gitu loh, ya. Itu nggak lucu sama sekali. So, kalau mau ikut cycle yang orange, tentunya kita mau buy di sini dengan invalidasi di sini. Jelas ya? Nah, kalau cycle yang 4 ini, yang putih, kita orangnya mau sell. Mungkin trader yang ikutin wave yang ini berarti dia mau sell, invalidasi di sini. Trader yang ngikutin yang cycle yang orange, dia mau buy di area sini, invalidasi di sini gitu. Okay, do your own homework. Kalau saya masih wait and see, lebih favor mana? Saya lebih favor, cenderung saya lebih favor the fourth. Alright, saya favor the fourth karena it's no coincidence we have A, B, C. Right? It's no coincidence, right? So, I think this is the fourth wave, the fifth, and big corrections, okay? Some major corrections, and then another deep down. And we might see gold in the 1600 area by the end of this year, maybe next year, something like that. That's it. Moga-moga bermanfaat bagi kalian. Do your own homework, okay? Do your own homework. I can be wrong, saya juga bisa salah. Dan kalau misalnya saya salah, ya saya udah tahu alternate saya mana, saya bisa lompat kapal kan, jump ship anytime. Okay? Trade well, may the profits be with you. Bye-bye.